Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadin. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu Mila, ya, mengenai tentang lembaga peradilan, ya. Lembaga peradilan. Di sini lembaga peradilan yaitu menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dengan berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya, yaitu sesuai dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Ya. Di dalam lembaga peradilan ini ada beberapa peradilan, yaitu yang pertama adalah peradilan agama, yang kedua peradilan militer, yang ketiga peradilan tata usaha negara, yang keempat peradilan umum. Yang pertama peradilan agama. Ya. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, ya, peradilan agama bertugas dan berwenang yaitu mengenai tentang pertama wakaf dan sedekah, ya, terus perkawinan, perwarisan, wasiat dan hibah, ya. Itu salah satu adalah bertugas dan kewenangannya peradilan agama, ya. Yang kedua yaitu peradilan militer, ya. Peradilan militer yaitu dianut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, ya, yang telah diperbaharui yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu tentang peradilan militer, yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kerjasama atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, ya. Yang pertama, ya, seorang yang pada waktu itu adalah anggota perang RI. Yang kedua, seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan angkatan perang RI. Yang ketiga, seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai angkatan anggota perang RI. Dan berdasarkan undang-undang, ya. Yang keempat, orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas, yaitu yang tadi yang pertama, yang kedua dan ketiga, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman, yaitu diadil oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, ya. Seperti itu. Yang ketiga selanjutnya, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Di dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah. Nah, itu. Selanjutnya yaitu adalah peradilan umum, ya. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Ya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum, ya. Di dalam peradilan umum di sini dibagi menjadi beberapa, ada 4, ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah peradilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga adalah pengadilan tingkat kasasi, yang keempat yaitu penasehat hukum, ya. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Ya, dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan pertama, ya, bermula awal, ya, mengenai perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya
Setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum melakukan pengadilan tingkat bidang, yaitu tingkat banding gitu ya. Selanjutnya yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi, putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh satu pihak belum merasa keadilan beberapa dapat diajukan banding, yaitu proses banding ya. Tersebut ditangkap oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi ya. Sesudah pengadilan tinggi yaitu sesuai dengan pengadilan dari negeri ya. Selanjutnya pengadilan tingkat kasasi ya. Nah, pengadilan tingkat kasasi yaitu apabila putusan hukum pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan atau kebenaran oleh satu pihak ya. Nah, dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 ditetapkan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang badan peradilannya yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan umum ya. Dan selanjutnya penasehat hukum ya. Penasehat hukum yaitu penasehat istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang memberi bantuan hukum ya. Menyatakan setiap orang yang bersangkut berkara wajib diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukuman yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sendiri ya. Nah, sesudah seperti ini semuanya yang mengenai tentang peradilan, lalu ke dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ya. Contoh lain dari dinamika atau tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia yaitu contoh yang pertama yaitu tentang oknum atau aparat negara yang belum baik, akhlaknya belum terpuji ya, akhlaknya masih di luar terpuji. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu praktek suap ya, praktek suap, perilaku plagiarisme ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara ya, atau yang disebut dengan sekarang itu seperti tawuran, pelanggaran HAM, hak asasi manusia ya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang sikap etnosentris ya. Nah, itu sebagian masyarakat bahkan merasa bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum sebagai pisau yang tajam ke bawah setiap tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi setiap saat terus menerus bahkan menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan hukum di tengah melakukan pelanggaran hukum di segala serta kehidupan masyarakat. Di era globalisasi ini yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memilih sikap baja, akhlak mulia, karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan sikap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya dibawa sebagai penegak hukum. Nah, seperti itulah dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Sebagaimana aparat penegakan hukum harus adil, harus bijaksana, harus kerja keras melawan cobaan-cobaan, ujian, godaan, ya. Itu sesuai dengan lembaga peradilan dan dinamika tentangan pengakuan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.